komedi dan tertawa ya. Bahkan kita itu menceritakan seluruh tragedi dengan tertawa, ya kan? Dan bisa juga sebaliknya kan, menceritakan sesuatu yang tertawa tapi dengan serius gitu. Dan di balik dua kata itu menghadapi seluruh kehidupan lah, itu selalu banyak quotes-quotes di dalam kehidupan kita. Masyarakat Indonesia perlu quotes-quotes di tengah situasi antara tertawa dan tragedi yang jadi satu. Kayak talak itu kan masalah besar sebetulnya. Tapi coba lihat ibu-ibu kita ya kan. Wah itu kalau ngomongin bisa sama menjadi komedi semua gitu. Tapi di satu sisi mereka tetap berpegangan pada quotes-quotes itu. Maka kalau Anda lihat film ini kan antara komedi dan tragedi bergabung, ya kan, yang menjadi ciri orang Indonesia lah, ya kan. Kalau ada banjir aja rumahnya udah ketutup banjir, masih ada yang nawarin saya kopi kok, padahal dia ada di atas rumah. Pak Karin ngopi dulu ya, itu gimana bayangin kan? Kan seluruhnya seperti itu. Di politik yang sangat serius pun bisa menjadi komedi, jadi meme-meme yang luar biasa. Tapi kemudian dipandu dengan quote-quote. Maka kalau Anda lihat quote-quote di dalam film ini, kan quote-quote tentang apa arti hubungan, apa arti apa yang takdir, apa arti rumah tangga, apa arti dan semuanya ada quote-quote yang memandu di tengah tragedi dan komedi yang memang menjadi ciri dari bangsa ini. Maka pemain-pemain juga harus mampu hidup dalam dua sisi terus-menerus. Masalahnya serius, tapi tiba-tiba bisa jadi komedi, atau masalahnya itu tertawa tapi disikapi dengan sikap-sikap yang serius lewat quote-quote untuk memandu kehidupan. Maka memang film ini memang penuh hiburan antara komedi dan tragedi, tetapi juga banyak quote-quote yang ibu-ibu pasti di sini atau adik-adik semua pasti senang karena ini kan generasi quote ya sekarang. Iya betul. Ini relate memang dengan keadaan masyarakat Indonesia sekarang ya Mas Garin ya, dengan keadaan betul. Tragedi yang menjadi komedi. Siap. Terima kasih. Dan kemudian kalau saya memilih Mas Benny ya karena sebetulnya yang sering dilupakan orang, Mas Benny itu kan lahir di generasi televisi tahun 90. Dan kemudian muncul di generasi OTT ya, termasuk misalkan Layangan Putus lah. Betul. Dan sebenarnya di Hollywood itu pernah terjadi muncul generasi yang disebut TV untuk film. Dan banyak sutradara yang dan generasi TV ini biasanya kemampuannya apa? Justru akrab dengan penonton. Karena penonton sudah sering menonton mereka. Dulu Halimun ya, nulis dan sebagainya. Banyak sekali karya-karya Mas Benny ini yang memang sangat terkenal. Jadi memilih itu. Dan yang kedua memang saya nulis skenario macam-macam ya, misalkan nulis skenario untuk Hadra itu kan perfect fit untuk Netflix gitu kan, atau nulis untuk siapa Molly itu memang untuk film art ya, Marlina misalkan. Dan kebetulan kita satu generasi di IKJ ya, jadi kita bertemu untuk sama-sama ngobrol, sama-sama mengelola, dan menurut saya itu diskusi paling menyenangkan untuk ngobrol dengan Mas Benny sebagai rekan kerja dan bertanggung jawab untuk memvisualkan skenario. Tapi Mas Benny kan juga penulis yang bagus, jadi bisa saling memberikan input gitu. Siap. Terima kasih Mas Garin jawabannya. Pak Benny silakan pemilihan Kevin Ardilova di film ini. Ya, ini saya selalu punya pendapat tentang aktor itu bisa memainkan sama saja, apa saja perannya. Kalau dia pemain baik, dia aktor, dia bisa bermain komedi, bisa bermain film-film action, drama atau apapun. Jadi ini bukan hal yang sebetulnya juga memaksakan atau apa, memang karena ceritanya sendiri, situasinya sendiri sudah komedi gitu. Jadi aktornya saya nggak berusaha untuk dia berusaha melucu, tapi ya sesuai dengan skrip, dengan situasi yang dirasakan saat itu, gitu Mas. Siap, terima kasih untuk jawabannya Pak Benny. Nanti Bapak juga dapat ini ya, tumbler. Dari kanan kita ke kiri dulu ya, satu ya.